Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rusda. Mohon maaf Bu, hari ini saya mengganggu waktunya Ibu. Ibu dalam kondisi sehat kan? Alhamdulillah, hari ini diberi kesehatan dan bisa beraktivitas. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu. Sebelumnya atas waktu yang diberikan, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dan saya tanyakan kepada Ibu terkait masalah-masalah kepemimpinan yang ada di sekolah ini. Berkenan ya Bu untuk saya wawancarai? Insya Allah mudah-mudahan saya bisa memberikan keterangan yang bisa dimengerti ya. Mohon izin bahwa kegiatan ini saya rekam, saya ambil videonya. Tidak untuk apa-apa, kepentingannya hanya untuk tugas dan nanti video ini hanya akan dilihat oleh fasilitator saya. Jadi mohon izin saya dokumentasikan ya Bu. Dipersilahkan. Jadi gini Bu, yang mau saya tanyakan selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah yang membutuhkan keputusan Ibu untuk memutuskannya. Ya. Biasanya untuk mengidentifikasi masalah yang sering terjadi, pertama adalah melihat apakah ada dampak terhadap satu kelas atau ada komplain dari sekolah atau berkaitan dengan peraturan yang berlaku di sekolah, seperti itu. Atau mungkin bisa jadi misalkan di antara guru gitu ya, karena kan memang kita karena sebagai profesional maka tidak mau tidak mau kita harus bisa mentaati peraturan. Contoh misalkan seseorang kan pasti punya keperluan, padahal pada saat yang sama dia harus menunaikan tugasnya. Nah, itu juga yang terkadang jadi perhatian kita. Nah, seperti itu. Jadi identifikasinya kalau saya sih lebih cenderung kepada apakah berdampak kepada yang mendapatkan pelayanan, seperti itu. Itu ya Bu ya, cara Ibu mengidentifikasi setiap kasus atau permasalahan yang ada di sekolah. Nah, selama ini bagaimana Ibu mengambil atau mengambil keputusan terhadap kasus-kasus tersebut gitu, yang Ibu harus memutuskannya gitu. Oke, ada satu contoh. Ini terjadi pada 2 tahun yang lalu ya. Jadi pernah satu kelas ada bukan kejadian ya, ada sebuah masalah, ada anak yang ternyata setelah diteliti, setelah diadakan pengamatan, melakukan tindakan kriminal yang memang tidak hanya di sekolah, tapi terjadi juga di lingkungan yang ada sekitar. Nah, kita identifikasinya pertama adalah si anak tersebut ternyata cukup membawa pengaruh terhadap teman-teman yang ada di sekitarnya. Tidak cuma di kelas, tapi juga di kelas sebelahnya. Karena kan dalam satu kelas itu yang paralel tidak hanya satu kelas, tapi contoh seperti di kelas 5. Di kelas 5 itu ada 4 kelas. Nah, kebetulan kejadian itu anak tersebut ternyata pengaruhnya tidak hanya di dalam kelas tersebut, tapi juga ke kelas selain itu. Nah, itu muncul ketika ada komplain dari orang tua yang mengatakan bahwa ternyata mereka suka diajak gitu oleh anak tersebut. Kemudian juga dari wali kelasnya mengatakan bahwa anak ini sering tidak masuk, ketika dipanggil orang tuanya, perhatian orang tuanya juga kurang gitu ya. Dan ternyata kejadiannya juga anak ini sering ternyata kalau diusut lagi berkaitan dengan ekonomi di keluarganya. Nah, dari situ kemudian kita coba cari bukti ya untuk menyelesaikan masalah. Kira-kira kenapa anak ini sampai berbuat seperti itu, kenapa anak ini sampai mempunyai tingkah laku yang seperti itu. Nah, akhirnya kita coba bukan mengamati,
mau apa ya, Itu kali Ibu ya, bertanya gitu ya, iya, mengidentifikasi gitu ya ya. bisa apa sih, istilahnya kita mencari ini tuh betul-betul apa namanya bisa kita jadikan solusi. Dan ternyata ketika kita mencari apa namanya eh, bukti ya, berkembang. Ternyata setelah itu selain dia sering tidak hadir, kemudian di luar lingkungan, ternyata dia pernah mencuri, dan mencurinya itu tidak hanya dilakukan sekali. Nah, kemudian kita usut lagi sampai akhirnya, dan itu terbukti bahwa dia betul-betul melakukan. Nah, ketika sudah kita ketahui apa masalahnya dan apa yang terjadi pada anak ini, nah di situ saya harus mengambil keputusan. Ya, kenapa saya harus ambil keputusan? Karena jika tidak diambil keputusan yang tepat, maka akan banyak dampaknya terhadap sekolah maupun teman-temannya di kelas. Seperti itu. Nah, dalam Ibu mengambil keputusan, ya kan harus diputuskan tuh Bu, tadi dua kasus itu. Satu sisi, kalau yang saya tangkap, satu sisi Ibu merasa kasihan kepada anak tersebut gitu ya. Satu sisi ada aturan yang harus ditegakkan gitu. Nah, Ibu harus memutuskan salah satunya. Ketika Ibu harus memutuskan, tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus tersebut apa sih Bu gitu yang menjadi dilema Ibu gitu. Betul ya, tadi kenapa bisa jadi dilema buat saya, karena memang ternyata latar belakang di rumahnya, dia merupakan anak korban broken home, orang tuanya bercerai, kemudian dia tinggal bergantian antara ibunya dan ayahnya. Jadi sebelum tinggal dengan ayahnya di Tambun, dia sempat tinggal bersama ibunya yang secara ini berbeda adat ya. Mungkin di sini bagaimana adatnya, terus kemudian di tempat ibunya bagaimana. Yang kedua, sepertinya kondisi ekonomi juga mempengaruhi. Nah, itu yang membuat saya menjadi kasihan, karena anak ini benar-benar butuh bimbingan dari kita supaya dia bisa lebih baik. Kenapa dia belum baik? Ya karena itu tadi latar belakang keluarganya yang dia kurang perhatian, kemudian secara ekonomi dia kurang gitu ya. Jadi kalau misalkan anak ini tidak kita rangkul, mungkin akan lebih buruk lagi. Tapi di satu sisi di sekolah ini punya aturan, dan di sekolah ini ada teman-teman yang misalnya bisa terpengaruh. Akhirnya diputuskan dengan berbagai pertimbangan, kita memutuskan bahwa anak itu disarankan untuk memilih sekolah yang mungkin lebih dekat dengan rumah, kemudian jumlah siswanya tidak terlalu banyak sehingga guru bisa lebih konsentrasi untuk mengawasi perkembangan perilakunya. Seperti itu. Tantangannya yaitu ada rasa, karena saya gitu ya sebagai seorang wanita, ada rasa kasihan jika kejadian ini menimpa anak saya. Jadi saya berpikir sepertinya anak ini butuh bimbingan, dan akhirnya hampir saya menggoyahkan ya. Tapi aturan tetap harus ditegakkan. Seperti itu. Nah, biasanya ketika Ibu memutuskan sesuatu, Ibu akan memutuskan pada saat itu juga gitu kan? Atau Ibu biasanya akan membutuhkan waktu beberapa saat untuk memikirkannya gitu. Seperti apa Bu yang Ibu lakukan? Ya, kalau masalah ini, kalau saya bilang ini termasuk masalah yang butuh pemikiran, karena punya dampak yang tidak sedikit ya terhadap anak. Jika ringan mungkin pada saat itu bisa langsung diputuskan, tapi untuk masalah ini saya butuh beberapa hari, karena itu tadi mengumpulkan informasi terlebih dahulu, sehingga nanti ketika saya memutuskan saya tidak salah mengambil putusan. Nah, selain permasalahan ini Bu tadi kasus anak ya, ada tidak permasalahan lain gitu ya yang terkait Ibu harus memilih mengambil keputusan, misalkan masalah dengan
guru gitu kan, sebagai seorang pemimpin tentunya Iya. kan banyak keputusan yang akan ibu ambil gitu kan, mungkin permasalahan dengan guru atau permasalahan tentang pengelolaan apa sekolah gitu. Ada tidak Bu hal-hal lain gitu kan yang membuat ibu menjadi dilema gitu? Ya saya coba dari sisi guru ya. Ada beberapa masalah di sini. Contohnya misalkan di awal tahun ajaran biasanya kan kita akan mengadakan rapat. Kemudian kita coba sepakati apa yang menjadi aturan guru di sekolah ini, terus bagaimana juga aturan siswa di sekolah ini. Nah, ketika aturan itu sudah kita sepakati dan kemudian itu bergulir, aturan yang kita sepakati itu berdasarkan dari keputusan kita sebagai pegawai negeri ya. Jadi tidak bertentangan dan sejalan. Tapi ternyata dalam perjalanannya ada beberapa guru yang cukup membuat kita gregetan ya. Jadi misalkan dengan contohnya jam kerja. Kita jam kerja 37,5 jam setiap pekan, tapi masih ada guru-guru yang bukan membolos ya. Jadi pulang tidak tepat pada waktunya, kemudian datang terlambat seperti itu. Usaha-usaha yang dilakukan ya pertama pendekatan. Kemudian ketika misalkan dia masih juga tidak melakukan, maka teguran secara sana. Mungkin selanjutnya jika juga tidak dipindahkan lagi, ya mau tidak mau mungkin ini belum pernah terjadi sih, tapi mudah-mudahan tidak akan terjadi. Ada mungkin hak dia yang kita kurangi seperti itu gitu. Mungkin dari sekian banyak keputusan gitu yang ibu ambil, biasanya adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Misalnya ada apa sih? Yaitu tadi faktor apa yang ibu jadikan sebagai alat untuk mempermudah ibu gitu Ya. kan, untuk mengambil keputusan? Kalau saya untuk mempermudah mengambil keputusan, saya lebih banyak mengajak beberapa guru-guru untuk berdiskusi. Nah biasanya dari diskusi itu akan banyak saran. Tidak semua guru yang dilibatkan. Mungkin cuma koordinator yang berkaitan dengan masalah yang harus diambil keputusannya. Jadi seperti itu. Ketika kita berdiskusi, biasanya wawasan saya lebih terbuka dan saya tidak mengambil keputusan secara emosional. Nah, pernahkah ibu melakukan misalkan mengkaji ulang atau merefleksi dari keputusan yang ibu ambil gitu? Misalnya setelah ibu memutuskan nih gitu kan harus begini, tapi ternyata ibu berpikir ulang gitu, mengkaji ulang, merefleksi, benar nggak keputusan saya sudah tepat gitu, ataukah ada yang perlu saya evaluasi dari keputusan saya? Ya, pernah, karena memang manusia itu tidak seperti robot ya, yang ketika aturan itu diberlakukan, mereka dari awal sampai akhir akan melakukan sama persis dengan apa yang dikeluarkan. Karena mereka manusia, karena mereka punya kondisi gitu. Jadi nanti kita secara berkala biasanya akan ada evaluasi dan mungkin kita buat kesepakatan ya, supaya aturan yang ada bisa tetap dilakukan walaupun mungkin tidak seindah yang diharapkan. Seperti itu. Baik Bu, karena memang apa yang saya tanyakan insya Allah sudah terjawab ya oleh Ibu. Mudah-mudahan dalam setiap mengambil keputusan selalu berada dalam bimbingan Allah sehingga keputusannya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan dan bisa membawa kebaikan buat sekolah gitu kan, buat semua putra-putri kita yang berada di sekolah ini. Terima kasih atas waktunya Bu. Semoga Ibu selalu sehat. Terima kasih juga, mudah-mudahan ketika ada wawancara seperti ini
saya bisa lebih merefleksikan, bisa mengevaluasi, dan mudah-mudahan kedepannya pengelolaannya lebih baik. Terima kasih ya Bu, saya mohon izin, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.